Lantas pemirsa, apakah penghapusan utang UMKM ini akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional? Untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan sejumlah narasumber, di antaranya Riza Damanik, staf ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga Kementerian UMKM, dan juga Rian Kirianto, ekonom senior and associate fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI. Selamat siang, Pak Rian, Pak Riza. Selamat siang, Mbak Sosa. Selamat siang, Pak Rian. Baik. Selamat siang, Mas Riza. Baik, saya mau ke Pak Riza terlebih dahulu. Sebenarnya Pak, bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa tidak ada oknum yang tidak layak secara syarat ataupun kriteria untuk dapat masuk dalam program penghapusan utang UMKM ini? Apakah terkait dengan kriteria yang disusun sesuai dengan aturan yang tertulis tersebut sudah cukup tepat untuk agar memberikan program ini kepada orang yang membutuhkan? Ya, benar Mbak. Jadi secara prosedural, administratif sudah disiapkan dengan sangat ajak ya untuk memastikan bahwa proses penghapusan atau penghapusan piutang macet ini pada UMKM kita itu bisa berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Harapannya demikian. Nah, tentu kalau tadi sudah disajikan bahwa ada beberapa kriteria yang sudah disampaikan, diantaranya misalnya bahwa mereka yang bisa ikut dalam program ini adalah mereka yang mengambil atau dalam kredit non program atau tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah sebelumnya. Ya. Yang kedua adalah nilai piutang macetnya tidak lebih dari 500 juta dan sekaligus juga sudah dilakukan hapus buku dalam kurun waktu 5 tahun sejak ke belakang ya, sejak PP ini ditandatangani, itu diantaranya. Nah, tentu itu saja tidak cukup. Itulah kenapa sejak 2 bulan lalu ya Pak Menteri UMKM Pak Maman Abdurrahman itu juga melakukan pertemuan paralel ya, baik itu dengan BPKP untuk melihat lebih detail lagi, pertemuan dengan bank-bank himbara untuk melihat apa yang sudah dilakukan atau data-data yang sudah di screening oleh mereka. Nah, sekarang kita sudah menemukan data-data yang lebih akurat ya, dan harapannya nanti insya Allah di bulan ini sudah mulai digulirkan. Baik. Baik, kemudian Pak Rian, jika Anda melihat terkait dengan program yang akan dijalankan ya dalam 2 tahap Januari dan juga Maret ini, Pak Rian sendiri kacamata Anda seperti apa terkait dengan hal ini, khususnya jika kita kaitkan dengan penilaian kinerja bank penyalur kredit UMKM? Pertama tentu saya memberikan apresiasi ya dengan hadirnya PLEIT atau regulasi dari pemerintah ini. Yang kedua, sesungguhnya spirit daripada kebijakan yang baru ini memang membantu teman-teman UMKM yang selama ini mengalami constraint atau kendala di dalam mereka mengembangkan usahanya karena mereka masih terbuku atau tercatat di bank-bank milik pemerintah atau bank himbara sebagai obligor atau debitur yang istilahnya itu macet atau bermasalah. Sehingga tentunya karena mereka masih memiliki kewajiban kepada bank, tentu mereka akan terdaftar di SLIK atau sistem laporan informasi keuangan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, selama teman-teman debitur UMKM itu masih tercatat di record atau di SLIK-nya OJK, tentu mereka mengalami kendala yang sangat serius di mana aksesibilitas mereka terhadap lembaga pembiayaan, apakah itu perbankan maupun non perbankan, menjadi terkendala, bahkan betul-betul tertutup karena mereka masih punya track record yang didefinisikan sebagai masih punya kewajiban yang belum diselesaikan. Nah, yang ketiga dari perspektif pemerintah tentu secara politik ya ingin mendorong bagaimana recovery UMKM khususnya untuk sektor pertanian dan perikanan tadi disebutkan itu rebound atau kembali pulih karena sektor ini memiliki satu daya ungkit terhadap ekonomi yang cukup besar, yang kedua juga memiliki daya serap terhadap tenaga kerja yang besar juga. Sehingga secara
policy, secara policy ini kebijakan yang bagus sekali. Nah, maka bagi teman-teman perbankan, terutama teman-teman Himbara, ini menjadi suatu semacam satu guidance ya, adanya kepastian hukum ya dengan adanya aturan yang baru ini. Karena dulu teman-teman perbankan itu kan mengalami semacam keraguan kalau mereka harus melakukan write off sudah dilakukan, tapi hapus tagihnya kan belum sepenuhnya optimal. Sementara kemampuan debitur-debitur UMKM untuk memenuhi kewajibannya itu betul-betul sudah istilahnya itu sudah lempar handuk. Nah, daripada ini masih terbuku di off balance sheet-nya daripada bank-bank, lebih baik ini diselesaikan. Karena ini menjadi semacam solusi yang sifatnya menang-menang. Banknya kemudian dari sisi piutang-piutang macetnya itu menjadi ternihilkan. Yang kedua, bagi pelaku debitur UMKM itu juga mereka semacam mendapat nafas baru. Karena namanya menurut saya menjadi direhabilitasi. Dan mereka akan kembali memiliki akses yang besar, yang kuat untuk boleh mengajukan fasilitas pinjaman kepada perbankan, khususnya bank-bank Himbara. Baik. Berarti ini merupakan solusi yang patut kita apresiasi ya, karena win-win solution. Nah, kemudian ke Pak Riza lagi. Pak Riza, jika memang ternyata terkait dengan program ini akan dijalankan dalam 2 tahap, pertanyaan saya kemudian, kenapa hanya ada 2 sektor saja yang menjadi prioritas untuk mendapatkan program ini, sektor pertanian dan juga perikanan? Apakah memang 2 sektor ini dilihat memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan sektor-sektor lain untuk segera diumumkan siapa saja yang mendapatkan jatah untuk dapat program ini, Pak? Ya, jadi benar bahwa sektor pangan ini kan penting ya, penting bagi domestik kita, bagi ekonomi kita, bagi penciptaan lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat dalam konteks UMKM misalnya, hampir 50% dari pegiat UMKM kita itu adalah ada di sektor pangan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan gitu ya. Nah, tapi tentunya kalau kita baca di PP ini, tentu ini juga akan menjangkau saudara-saudara kita, ya, pengusaha-pengusaha UMKM kita yang bergerak pada sektor fashion misalnya, kuliner misalnya, ini menjadi penting ya juga. Karena juga tadi saya katakan bahwa secara kuantitas jumlahnya banyak, tapi juga secara risiko usaha juga relatif tinggi ya dengan terjadinya perubahan-perubahan lingkungan. Nah, tentu ini yang kita ingin ambil. Kita percaya ini akan menjadi solusi untuk ekonomi kita tumbuh ke depannya. Sebagaimana tema diskusi ini, perlu diketahui Mbak, salah satu poin penting atau syarat ya untuk UMKM kita bisa naik kelas itu kan aspeknya adalah modal, ya, pembiayaan. Nah, kalau ini diberikan solusi, tentu kita berharap nantinya UMKM-UMKM kita yang tadi disampaikan oleh Pak Aryan dalam situasi yang tidak mudah, karena ada krisis pada masa itu misalnya, maka dengan ini mereka bisa tumbuh dan kembang dan bisa naik kelas nantinya. Harapannya demikian. Baik, terakhir mungkin kepada Pak Aryan, jika memang diharapkan dengan adanya program ini dapat mendorong kondisi ekonomi nasional kita, seberapa besar sebenarnya Pak Aryan dari kacamata Anda ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional? Apakah dapat mampu untuk mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk tahun 2025 ini? Kalau dalam konteks menstimulasi pertumbuhan ekonomi tentu bisa, ya. Cuman berapa percentage poinnya tentu karena ini baru awalan tentu belum bisa kita estimasikan. Tetapi jauh lebih penting dari itu menurut saya adalah bahwa ada unsur keperbiaan pemerintah ya terhadap teman-teman UMKM yang selama ini tidur. Karena apa? Karena mereka masih menggantung atau tergantung kepada kewajiban kepada bank yang belum diselesaikan. Nah, catatan kedua adalah tadi disinggung bahwa priority sektor yang dapat kemudahan adalah sektor pertanian dalam arti luas. Itu mungkin kaitannya juga dulu dengan adanya program kredit usaha tani atau KUT yang setahu saya juga masih nyangkut. Nah, sasarannya sebetulnya lebih banyak ke sana. Dan itu menurut saya memang ini yang sudah sejak lama dinanti-nanti oleh teman-teman perbankan pemerintah atau Himbara. Nah, mudah-mudahan ini bisa mendorong ya teman-teman di Himbara juga segera mengerjakan PR ini. Kemudian mereka akan memiliki basis customer lama yang hidup kembali
Jadi nggak usah cari debitur baru karena mereka sebetulnya udah punya basis debitur. Mudah-mudahan teman-teman debitur UMKM itu juga masih bertahan, masih survive, masih menggeluti usahanya, dan mereka tentu sangat menantikan dukungan pembiayaan atau financing dari teman-teman perbankan. Nah, kemudian secara targeting juga teman-teman Himbara juga saya tahu persis mereka ada semacam kewajiban secara regulatif untuk memenuhi pembiayaan ke sektor UMKM, meskipun secara agregat itu jumlahnya 30%, tetapi alangkah baiknya kalau distribusi penyaluran pinjaman itu juga banyak menyebar ke UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian kita. Itu Mbak Susan. Baik, diskusi yang sangat menarik, namun sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Bapak Rian Kirianto, ekonom senior dan juga asosiat dari LPPI, dan juga Bapak Riza Damanik, staf ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga Kementerian UMKM telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat Bapak-Bapak.